warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira. Saya mau bercerita tentang kisah Utsman bin Affan. Kayaknya udah banyak pilihan. Teman-teman baca ya. Oke. Sekarang saya mau membaca dulu ya. Kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai lelaki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Meskipun demikian, ia tidak sombong. Ia sangat dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah hartawan. Jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Ia juga selalu tampil sederhana sehingga orang-orang sangat menghormatinya. Utsman sangat dermawan. Dia terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin. Ia ada di kota Mekah. Kebiasaan ini tidak pernah berubah, selalu berubah. Ia selalu kerjakan apalagi untuk perjuangan dalam penyebaran Islam. Utsman bin Affan menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena itulah beliau dijuluki dengan sebutan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan banyak membebaskan budak yang disiksa oleh tuannya. Karena masuk Islam, kebiasaan memerdekakan budak ini terus ia jalankan. Kebiasaan ini ia tidak pernah takut kehilangan uangnya. Suatu ketika di Madinah dilanda kekeringan. Air bersih sulit diperolehkan. Umat Islam dan masyarakat di Madinah sangat kesusahan untuk mendapatkan air. Harus antri selama berjam-jam. Si Yahudi memperjualbelikan air. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman akhirnya menemui pemilik sumur dan membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Utsman akhirnya menyerah sumur itu kepada kaum muslimin dan dapat dipergunakan secara gratis. Kaum muslimin sangat bersuka cita. Hingga saat ini sumur
segala panen gagal. Warga terancam kelaparan. Saat itulah Utsman bin Affan muncul bersama puluhan untanya dengan membawa bahan makanan. Di saat itulah muncul pedagang Yahudi berdatang ingin memborong makanan milik Utsman bin Affan. Mereka menawar dengan harga tinggi, namun tidak diberikan karena makanan ini diperuntukkan bagi warga yang kelaparan. Saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Wilayah kekuasaannya telah meluas ke berbagai negara. Hal ini ternyata menimbulkan berbeda dalam membaca Al-Quran. Berbeda ini juga banyak menimbulkan perselisihan dan peperangan. Untuk itulah Khalifah Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Mukanya jangan tutupin, Kak. Kayak pakai cadar, kelihatannya cuma matanya aja. Kayak pakai. Setelah selesai membukuan mushaf, acuan dikembalikan kepada Hafsah putri Umar bin Khattab, dan mushaf salinannya disebarkan ke berbagai negara. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Pada masa pemerintahnya banyak terjadi perselisihan yang disebabkan musuh-musuh Islam. Para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga-jaga di rumah Khalifah. Namun Utsman bin Affan meminta mereka pulang. Akhirnya para musyrikin itu berhasil masuk rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat hingga sang Khalifah yang dermawan ini meninggal pada usia 80 tahun. Selesai guys.